Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah Allahu Akbar. Anak-anak yang soleh dan soleha, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, Bapak mengajarkan pelajaran kelima, yaitu tentang Aku Cinta Nabi dan Rasul. Di sini Bapak menerangkan sebagian nabi, kisah dan teladannya, yaitu kisah teladan Nabi Adam, Nabi Nuh, dan Nabi Hud. Sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nabi dan Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengajar akhlak mulia agar manusia hidup selamat dan bahagia di dunia dan akhirat. Jadi, Allah mengutus Rasul dan Nabi untuk menyampaikan ajaran-ajaran yang Allah berikan untuk hamba-hambanya, perantara dari Nabi dan Rasul. Nah, sebelum kita meranjak kepada hikmah dan teladan Nabi-Nabi dan Rasul yang Bapak sebutkan tadi, kita mengenal terlebih dahulu yaitu sifat-sifat Rasul. Sifat-sifat Rasul itu terbagi menjadi 4. Pertama, sidik. Sidik itu artinya jujur. Seorang Nabi dan Rasul itu jujur. Yang kedua, amanah. Selalu dipercaya, dapat dipercaya. Yang ketiga, yaitu tabligh, menyampaikan apa-apa yang diperintah oleh Allah dan menyampaikan juga apa-apa yang dilarang oleh Allah. Yang keempat, yaitu fatanah. Fatanah itu cerdas. Nabi dan Rasul diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk benar-benar menyampaikan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat bisa dipahami oleh umat-umatnya. Yang pertama yaitu kita bahas tentang teladan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam sudah banyak yang tahu tentang sejarah cerita Nabi Adam alaihissalam yang diturunkan dari surga ke bumi akibat tidak mendengarkan larangan yang Allah berikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Akan tapi itu menjadi kisah teladan kita agar kita selalu benar-benar menjalankan perintah yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi segala larangan-larangan yang Allah larang kepada kita. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang Allah ciptakan. Dia selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dia bertaubat ketika berbuat salah. Nah, di sini adalah kisah teladannya, yaitu Nabi Adam alaihissalam apabila dia berbuat dosa, maka kita hendak dan bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita diajarkan agar kita, jika kita berbuat salah, berbuat yang tidak benar,
maka kita harus minta ampun kepada Allah agar semua kesalahan-kesalahan kita Allah maafkan. Hal yang perlu diteladani dari Nabi Adam adalah mengenai pengakuan dosa. Saat melakukan kesalahan, Nabi Adam tidak ingin menyalahkan pihak lain. Akan tetapi beliau menyadari bahwa dirinya lah yang telah melakukan kesalahan tersebut. Manusia perlu untuk selalu memperhatikan perintah dan larangan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada perintah, hendaknya dijalani dengan penuh ketaatan. Akan tetapi saat adanya larangan, wajib pula untuk segera menghindarinya. Selain itu juga bisa dipetik hikmah lain bahwa manusia perlu untuk tetap waspada terhadap bujuk rayuan dari iblis. Dari peristiwa diturunkannya Nabi Adam alaihissalam ke bumi beserta Siti Hawa, hal tersebut terjadi akibat adanya rayuan dari iblis, hingga membuat beliau beserta sang istri yaitu Siti Hawa dikeluarkan dari surga. Ketika manusia dihadapkan pada kesalahan, maka hendaknya kembali dan mengakui kesalahan tersebut, yakni dengan cara bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu teladan yang perlu kita teladani dari kisah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian teladan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah utusan Allah. Ia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia suka bekerja keras. Nah, yang perlu kita harus teladani dari kisah Nabi Nuh alaihissalam, yaitu Nabi Nuh selalu memaafkan sesama, antar sesama. Ya, Nabi Adam itu selalu memaafkan. Memaafkan perilaku buruk dari para kaumnya itu menjadi salah satu keteladanan yang bisa didapatkan dari Nabi Nuh alaihissalam, yaitu dengan cara saling memaafkan terhadap sesama. Kemudian selalu mendoakan. Melepaskan beban dalam diri manusia bisa dilakukan dengan cara mendoakan. Jadi apabila ada orang yang benci sama kita, ada orang yang tidak senang dengan kita, kita jangan ikut-ikutan. Maka kita dari kisah teladan Nabi Nuh ini selalu mendoakan orang-orang yang benci kepada kita. Doakan yang terbaik. Ya. Karena berdoa merupakan salah satu solusi. Ya, solusi untuk bisa menjadi lebih baik. Kemudian kita lanjut kepada teladan Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ia santun dan berbudi luhur. Nabi Hud alaihissalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak mudah marah. Nah, di sini kita teladani dari kisah Nabi Hud alaihissalam agar kita jangan selalu mudah untuk marah. Ya. Kalau kita ada ketidaksenangan terhadap orang lain, maka kita doakan yang terbaik. Ya. Nabi Hud alaihissalam juga selalu memberikan pesan dalam taat kepada Allah kita dengan cara beriman. Pertama, beriman, mempercayai Allah, Nabi dan Rasulnya. Ya. Kemudian beribadah, sholat terutama, dan lain-lain.
serta larangan untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Pesan lainnya dari Nabi Hud yakni beriman kepada Rasul sebagai utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus beriman, percaya bahwasanya Rasul itu benar-benar utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari Bapak sekilas tentang keteladanan para nabi dan rasul. Di sini nabi dan rasul itu ada 25. Nah, di sini diwakilkan oleh Nabi Adam, Nabi Nuh, dan Nabi Hud. Semua nabi dan rasul itu mempunyai kisah-kisah teladan yang wajib kita taati dan kita ikuti teladan-teladannya. Karena itu dapat membawa kita ke jalan yang benar dan ke jalan yang Allah selalu ridhoi. Di sini Bapak berikan tugas kepada kalian untuk menulis di buku tulis. Sekian, hadanallah wa iyyakum ila siratim mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.